Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, sebagai manusia kita kerap gentar jika mengingat kematian. Belum lagi menghadapi dahsyatnya sakratul maut yang belum tentu juga kita akan mulus melaluinya. Namun seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia yang cerdas adalah mereka yang sering mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Nah, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Begitu pula yang baginda Rasulullah sampaikan. Karena kita tahu dunia adalah penjara bagi orang beriman dan kematian akan membebaskan kita dari hal tersebut. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan bahasan hakikat kematian. Seperti biasa sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, mudah-mudahan pemirsa dan Mbak Mila juga. Amin, terima kasih sudah setia menemani kami belajar ilmu ya. Hari ini juga masih memiliki kesinambungan dengan bahasan sebelumnya Pak Kiai ya, tentang hakikat kematian. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, langsung kita ke bahasan soal hakikat kematian. Nah, sebenarnya dari perspektif tasawuf Pak Kiai, setelah kemarin kita membahas beberapa kali terkait juga dengan maut ya, apa ya hakikat kematian yang perlu terus kita ingat? Dan kenapa juga ada orang yang, apakah kita perlu takut menghadapinya? Apakah kita perlu gentar menghadapinya? Atau sebenarnya kita justru harus sebaliknya, harus mempersiapkan dengan baik? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam perspektif tasawuf yang disebut dengan kematian itu ada dua. Pertama, yang dipahami kematian itu secara faktual adalah in kita usorfihi anil badan. Ketika berpisahnya fungsi daripada ruh ya meninggalkan badan. Jadi ketika dia memisahkan diri karena sudah paripurna tugasnya, maka pada saat itu disebut dengan kematian karena dia sudah pindah alam. Tetapi para mutasawwif mengatakan bisa jadi orang yang tidak berilmu itu sudah mati. Walaupun dia masih bergentayangan gitu. Ya, ulama sufi di kalangan sufi mengatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang berilmu itu dia tetap hidup walaupun sudah meninggal. Wa izamuhu tahta turabi ramimu. Tulang-tulang berserakan di bawah tanah. Wazul jahli mayyitun wa huwa mashin ala thara. Orang yang bodoh itu sudah mati dia walaupun berjalan di atas tanah. Yu'addu minal ahya fahuwa adimu. Dalam cacahan dia dihitung tapi sebenarnya dia sudah tidak ada. Nah, jadi ada kematian fisik, ada kematian kehidupan dalam perspektif tasawuf. Nah, oleh karena itu dua-duanya harus dikasih bobot. Harus diberi nilai. Ketika kematian secara fisik sesuatu yang logis, dari sebuah permulaan pasti ada akhir, maka bagaimana perpisahan itu dia harus menjadi sebuah perpisahan yang membuatnya untuk kembali lagi dalam sebuah kebahagiaan. Jadi kita kan di alam arwah, ruh kita di alam arwah, kemudian fisik kita ini pada makanan dan minuman orang tua kita. Kemudian pada 120 hari, 4 bulan dalam kandungan itu, fayun fahu fihi ruh, maka dipertemukan antara ruh dan fisik. Jadi 4 bulan itu baru disebut normal, sempurna, kamalul insan pada saat seumur 4 bulan. Nah, kemudian ketika dia lahir dan seterusnya sampai meninggal, waktu meninggal dia pisah lagi nih. Nah, nanti dia bertemu lagi di kuburan. Waktu pertanyaan Sukar Munkar dan Nakir. Setelah itu dia disuruh tidur, maka nanti dia bertemu lagi
pada masa yang berikutnya itu ke kanan atau ke kiri. Oke, nah itu yang justru menjadi apa ya, perjalanan kita yang sejati itu yang justru di situ ya Pak Kiai. Perjalanan yang kita pasti melaluinya. Oke, Pak Kiai, ini menarik sekali karena begitu banyak pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Di segmen pertama ini sudah ada pertanyaan juga. Oh, baik. Yang juga nanti akan kita bahas. Pemirsa, mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Aap Siti Uliani, profesi sebagai salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Amanah Ciupas, Pandeglang. Banyak sekali para ahli mengemukakan definisi tentang kematian. Nah, yang saya ingin ketahui bagaimana menurut para ahli tasawuf tentang sebuah kematian itu. Dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi sebuah kematian. Itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan Kiai Hari selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya dari seorang guru juga nih Pak Kiai Iya. di Pandeglang, Mbak Aap Siti Uliani. Jadi tadi sempat kita bahas sebenarnya bagaimana kemudian kacamata Sufi itu membedah definisi dari kematian itu seperti apa dan bagaimana kita harus mempersiapkannya. Ya, Al-Quran memberikan bimbingan dan pemahaman yang utuh tentang kematian ini. Ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu sama. Ini menarik nih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah bisa membedakan mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, itu bukan hidup tuh, tapi juga mati. Jadi bagaimana hidup dan mati itu diberi warna, diberi bobot. Kalau dia bisa memberi warna dan warnanya menarik dan itu bermanfaat buat dunia dan di akhirat, maka dia sudah berhasil memahamkan tentang ayat itu tadi. Jadi kalau hidup dianggap sebuah keceriaan, simbolnya orang tertawa, kemudian kematian simbolnya menangis, itu cuma bahasa kehidupan. Itu bahasa manusia. Dalam perspektif yang menciptakan Allah, nggak ada bedanya. Hidup sama mati itu biasa-biasa saja. Siapa yang bisa memberikan warna yang terbaik, itu yang terbaik. Nah, oleh karena itu dalam konteks menjawab pertanyaan kita ini, persiapan yang paling bagus itu ketika kita sudah paham itu, maka kita mengikuti apa yang baik menurut Allah. Betul. Kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik. Maka itu saja yang kita terjemahkan. Apa baik menurut Allah itu? Nah, di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata baik. Ada yang disebut dengan albir, baik. Nah, itu konotasinya baik sama orang tua. Ada khair. Ada baik dalam pengertian bahwa dia mesti melakukan hubungan kemasyarakatan. Ya, ada khair namanya ma'ruf. Yang baik menurut syariat, baik menurut akal, baik menurut budi dan kemasyarakatan, itu disebut dengan ma'ruf. Sehingga disebut dengan amar ma'ruf. Nah, jadi standarnya itu sudah multi nilai gitu. Nah, ketika itu kita lakukan albir, hasan, al-ma'ruf kita kerjakan, maka kita sudah termasuk orang yang bisa memberikan bobot warna. Masya Allah, ini menarik. Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Ya, siap. Masih juga ada pertanyaan juga nanti yang harus kita jawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, bisakah roh orang meninggal masuk ke jiwa orang yang hidup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, segmen 2 langsung dibuka dengan pertanyaan dari Mbak Hana di Sidoarjo. Ini menarik sekali pertanyaannya. Apakah memang betul arwah atau ruh orang yang sudah meninggal ini bisa masuk ke dalam jasad orang yang masih hidup? Ya, jawabannya kita menjawabnya dalam perspektif agama Islam, terutama kajiannya secara sufistik. Kita nggak membicarakan bila ada orang yang non-muslim melihat penjelasan ini kok tidak sama dengan penjelasan ya agama mereka. Kacamatanya berbeda. Kacamatanya berbeda. Jadi mohon maaf. Dalam pandangan Islam itu, ruh itu punya alam sendiri. Alam ruh. Jadi sebelum dia dimasukkan ke tubuh manusia, dimasukkan kepada binatang, dia punya alam sendiri. Kemudian nanti ruh itu ketika dimasukkan, maka dia terjadi sebuah pertemuan antara fisika dan metafisika. Kemudian dia nanti dikeluarkan lagi. Nah, apakah ketika ruh keluar itu, orang yang sudah meninggal itu bisa masuk atau kembali lagi ke dunia, apalagi sampai masuk ke tubuh orang-orang tertentu? Jawabannya tidak. Dalam perspektif kita jawabannya tidak. Ya. Karena kita tidak mengenal beda dengan agama yang lain. Dalam perspektif kita itu satu nyawa satu tubuh. Karena kenapa begitu? Karena ada pertanggungjawabannya. Kalau seandainya satu nyawa ya masuk pada 2 jiwa, 3 jiwa, maka bagaimana dia mempertanggungjawabkannya? Nah, itu mengapa dalam pandangan kita tidak mungkin. Tapi kalau fakta di masyarakat ada orang yang kesurupan kemudian dia mengatakan saya Simbah Fulan, saya Kiai Fulan atau saya tokoh Syekh Fulan, itu dalam kajian kita ini pasti bohong. Dan itu salah satu pekerjaannya makhluk jin yang suka menyerupai orang. Cuma Nabi Muhammad saja yang dia tidak bisa serupakan. Artinya selain dari Nabi Muhammad, kapasitas dia yang begitu mudah merubah bentuk itu, maka dia bisa memudah saja. Seperti halnya binatang yang mimitri, 1 hari 10 warna yang ditumpangi, maka dia akan berubah warnanya. Tetapi jin lebih hebat dari dasar dari itu. Kalau dia mau menirukan siapa saja bisa. Tapi tidak ada. Jadi ruh yang sudah keluar dari jasad, dia kembalinya ke ruh, ke alam ruh. Nanti ketika dia di kuburan, dia dikembalikan sejenak. Setelah itu dia kembali lagi, parkir lagi di tempatnya itu. Nanti baru dikembalikan secara abadi ketika sudah mendapatkan ketetapan. Ke kanan atau ke kiri. Jadi itu tadi ya kembali, bahwa kemudian jika ada mungkin kepercayaan yang, wah ini ada ruhnya mbah ini, mbah itu, mbah Fulan dan segala macam yang masuk ke dalam misalnya mungkin tubuh anak keturunannya, itu dipastikan kalau dalam kacamata kita itu tidak mungkin ya. Karena ketika sudah meninggal, itu ruhnya sudah berada di alam yang lainnya. Sudah ada di alam sendiri. Alam ruh itu tersendiri. Nah itu tadi, jadi ketika sudah meninggal, kita nanti ruhnya akan berkumpul di alam ruh, Pak Kiai. Kemudian akan dikembalikan ke dalam jasad kita, itu di alam kubur. Alam kubur. Waktu mau pertanyaan munkar dan nakir. Nah ini menarik. Nah ketika pertanyaan munkar dan nakir itu Pak Kiai, apakah kemudian Quran atau hadis bisa menggambarkan bagaimana kemudian suasana pada saat itu, gitu, sesuai dengan Quran? Nah, ada beberapa periwayatan di dalam hadis itu. Ada yang memang bentuk pertanyaannya yang lazim sering kita mendengar. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Tetapi hadis yang lain menjelaskan pada waktu itu munkar dan nakir itu cuma menghadirkan satu sosok. Ya, hal ta'rifu min hadza. Kau kenal nggak siapa ini? Ketika orang itu di dunia dia sering menyebut nama Muhammad, ya dalam sholawat, dalam sholat yang menjamat, pada waktu itu terjadi koneksi itu. Maka dia mengatakan huwa Muhammad, huwa Rasulullah. Maka pada saat dia bisa menjawab di kalangan orang mukmin, dia tidak mendapatkan pertanyaan yang tadi, karena itu sudah mewakili dari itu semua.
Ya, dia sudah mewakili semua. Dan pada waktu itu malaikat cuma satu perkataan, 6 solihan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, 6 solihan. Tidurlah kau sebagai orang soleh. Orang itu bilang gini, nanti dulu. Jadi bisa berdialog gitu. Aku ingin bertemu dengan keluargaku dulu. Dan aku ingin memberikan kabar kepada mereka bahwa aku selamat. Maka malaikat lagi membagikan 6 solehan. Sudahlah kau tidur aja sebagai orang soleh. Maka pada saat itu dia ditidurkan. Ya, dia ditidurkan. Nah itu kondisi di alam barzah itu, di alam kubur itu seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi dari pernyataan Pak Kiai, apakah kita juga masih punya kemungkinan untuk bisa bertemu dengan keluarga kita yang juga sudah meninggal lebih dulu? Ya, bertemuan secara fisik belum, karena belum ada pergantian tempat. Tapi pertemuan antar arwah itu ada. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, al arwah junudun mujannadah. Arwah itu seperti ya satu korps dalam ketentaraan. Jadi yang kavaleri, yang pemanah dan aja sendiri-sendiri itu. Sehingga orang yang ketika masa hidupnya dia idza ta'arafa i'talafa. Kalau di dunia dia kenal, dia baik, maka di alam arwah itu dia juga baik, dia demen. Tetapi kalau dia di dunia itu memang tembok rumahnya, tapi dia tidak akur, beda pandangan, suka ribut, ikhtalafa, di sana juga dia nggak ketemu di alam roh. Jadi ada di alam roh itu juga ada pertemuan. Ya. Oke, menarik Pak Kiai. Bicara soal azab kubur begitu ya, ini juga berkaitan. Bagaimana kita menggambarkannya ya? Itu tadi sesuai dengan Quran dan juga hadis. Ya. Ada kisah yang mungkin kita juga sering mendengar bahwa ketika misalnya kita orangnya kufur misalnya, kubur akan menyempit gitu. Kita akan mendapatkan nauzubillah gitu ya, siksa kubur yang luar biasa, gambaran neraka ya. Tapi kalau kemudian orangnya memang soleh gitu ya, akan dibukakan gambaran surga kelak gitu. Apakah memang betul seperti itu? Iya, jadi ilustrasinya di dalam doa itu, kuburan itu bisa raudhah min riyadil jannah. Taman kecil di antara taman-taman sorga yang besar. Atau hufra min hufarin niran. Cerobong api di antara cerobong neraka. Yang menggambarkan bahwa ada kenikmatan tersendiri di dalam kuburan itu, jadi di alam barzah itu. Jadi dia sudah mendapatkan, kalau jual beli sudah dapat DP lah. Allah ya, betul. Ya, sudah dapat down payment. Down paymentnya, jadi sudah bisa mencicipi begitu ya sedikit. Nah, sehingga ada ungkapan di kalangan mutasawwifin, kalau dia di situ dia berbahagia, gak usah khawatir bahwa kehidupannya pasti bahagia. Tapi kalau dia di alam kubur dia sudah sengsara, ya jangan bermimpi ada kebaikan yang bisa dia teguk. Masya Allah. Jadi situ udah. Jadi gambaran sebenarnya nasib kita seperti apa, masa depan kita seperti apa, itu sudah bisa terlihat ya. Sudah di alam bisa kubur ya, Pak ketika di alam kubur. Oke, menarik sekali Pak Kiai. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hakikat Kematian. Pak Kiai, saya membayangkan tuh begini, sempat berpikir pasti ya, mungkin kita juga sempat memikirkan ini, pada saat kemudian kita meninggal, ruh kita kemudian dikembalikan di jasad kita, apakah rupa kita juga akan sama seperti kita di dunia Pak Kiai? Sama, karena penilaiannya itu akan sama kan. Jadi bahasa kasaran gini, ketika ruh dikembalikan itu kita dalam posisi normal. Sayyidina Umar pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika aku berhadapan dengan munkar dan nakir, apakah aku memiliki kecerdasanku yang di dunia ini? Ya,
semua yang dalam keadaan di dunia ini kau akan mendapatinya semacam itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan kalau begitu aku nggak takut ketemu dengan munkar dan nakir. Ya. Kenapa? Karena orang yang secara rasional dia sudah memanfaatkan intelektualnya di dunia untuk hal-hal yang baik, kehidupan yang baik, mengukur yang baik, maka dia nggak perlu takut. Ya, kan pertanyaan munkar dan nakir apa bedanya dengan pertanyaan satpam atau pertanyaan ketika kita ya mau tes masuk satu perguruan tinggi banyak kan sama-sama aja kan. Kalau kita menguasai maka kita akan menjawab. Kemudian itu menjadi momok ketika yang bertanya malaikat dan padahal memang nggak ada apa-apanya. Sama aja. Pokoknya kita jalan yang lurus aja ya Pak Kiai. Nah, udah cukup kita persiapkan bekal dengan baik insya Allah ya. Iya. Kita bisa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Kita bisa memberikan jawaban yang apa ya, yang baik begitu ya Pak Kiai. Betul. Tapi sebaliknya juga ya, orang yang kemudian lalai dari agama, kufur, itu luar biasa berat juga kan pada saat keadaan itu terjadi. Sama ketika kita psikotes, maka kita baru datang profesornya datang aja udah keringetan kita. Sama ketika malaikat baru datang saja dia sudah blingsatan bahasanya gitu. Dia sudah menjadi sangat takut. Dan ketakutannya itu lebih menyiksa lagi daripada siksaan yang mestinya dia terima. Jadi, Masya Allah ya, persiapkan diri sebaik-baiknya. Nah Pak Kiai, bicara persiapan, maksudnya gini, kadang-kadang tuh kita punya gambaran yang misalnya membayangkan kematian ya, atau mungkin kita sudah pernah merasakan ditinggal orang tersayang karena meninggal dunia begitu ya. Itu rasanya kan sedih luar biasa. Mungkin banyak di antara kita yang kadang-kadang menyalahkan kondisi seperti itu, kemudian menggugat takdirnya Allah gitu, merasa kenapa harus ditinggalkan orang tersayang, rasanya kok kematian itu menjadi sesuatu hal yang momok begitu ya, penuh dengan kesedihan, kesengsaraan. Bagaimana seharusnya kita sebagai muslim ya, sebagai mukmin ini bisa kemudian memahami kematian tuh nggak seperti itu loh gitu. Iya, baik. Nabi mengatakan al-mautu rahatun lil mu'min. Kematian itu adalah istirahatnya orang mukmin. Ada lagi bahwa istiqlalu minas sijin. Kematian itu kemerdekaan bagi orang muslim dari penjara yang dia selama ini sudah ada aturan yang memenjarakan dia. Nggak boleh, ini haram, ini makruh, ini tidak boleh dilakukan, berdosa dan lain sebagainya. Ketika dia sudah meninggal maka dia sudah membebaskan diri dari sebuah ketetapan yang nggak boleh dia melanggarnya. Jadi kalau begitu, maka sebenarnya kita ketika orang tua kita yang kita tahu dia baik, berhasil mendidik kita sebagai anaknya dengan lingkungannya baik. Kalau saja kita bisa dipahami oleh lingkungan, maka ketika dia meninggal kita mengatakannya, alhamdulillah ya kau sudah akan menikmati ya tanduran yang kau sudah menanamnya sekian puluh tahun. Mestinya begitu. Oke. Iya. Jadi harusnya tidak dengan kesedihan ya, Bukan. tidak dengan sedih mungkin wajar manusiawi karena kita mungkin kehilangan. Kita pasti akan merindukan momen-momen bersama gitu ya. Tapi ketika misalnya ada saudara, tapi itu kan berat ya Pak. Maksudnya kadang-kadang kita bayangin nih, itu pasti dan akan menimpa kita. Either kita duluan atau kita akan ditinggalkan oleh orang-orang tersayang ya kan. Iya. Betul. Rasanya tuh kayak membayangkan itu, aduh bisa nggak ya bakal membayangkan orang-orang tercinta mendahului kita tuh kan berat, tapi harusnya mindsetnya dibalik ya. Nah, jadi itu. Yang pertama mindsetnya dulu yang dirubah. Bahwa kematian itu sama dengan kelahiran. Ya betul, hakikatnya sama ya. Sama dengan kelahiran, nggak ada bedanya sama sekali. Jangan mau kita ditakut-takutin sama orang untuk menjadi takut sehingga kita menjadi orang yang lalai umpamanya. Enggak, kematian itu rohah, istirahat. Istirahat ya. Iya. Dan dia membebaskan diri dari pekerjaan yang nggak boleh dia lakukan ini. Ketentuan yang sudah begitu ketat, dia sudah terbebaskan. Jadi makanya sekarang itu momennya kita menanam ya Pak Kiai ya. Menanam yang baik, mudah-mudahan nanti ketika kita sudah wafat, kita tinggal menuai hasilnya yang baik juga ya. Iya betul. Masya Allah. Nah Pak Kiai, ini juga menjadi pertanyaan, kalau kadang-kadang tuh kalau kita rindu kepada, kalau saya misalnya karena sudah nggak ada orang tua gitu ya, kadang-kadang suka rindu sama orang tua gitu ya. Suka gini, aduh bapak ibu datang dong ke mimpi gitu ya, karena saking rindunya gitu. Nah kadang-kadang mungkin
datang nih, ada nih gambaran orang tua gitu yang mungkin sudah wafat itu datang ke mimpi kita. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini bagaimana? Apakah memang betul kita secara ruh kita bisa bertemu dengan anggota keluarga kita yang sudah meninggal, atau sebenarnya itu bisa jadi tipu daya juga, tipu daya setan? Ya, jadi dua kemungkinannya. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara tidur. Tidur itu berwudu. Orang selama berwudu itu tidak bisa diintervensi sama setan. Wudu. Kemudian beliau mengajarkan membaca itu Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan, diusapkan seluruh tubuhnya. Kemudian ketika dia menempelkan kepala di bantal membaca ayat kursi. Dijamin oleh Nabi siapa yang membaca ini maka malam itu dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Nggak bisa diintervensi oleh setan gitu. Nah kalau dia mimpi itu pasti ar-ru'ya sholihah, pasti mimpinya benar. Betul. Ya, tapi kalau dia cara tidurnya tidur pulang kecapean gubrak gitu, sepatunya aja belum dibuka, sholatnya juga masih tertinggal, kemudian dia bertemu dengan ini yang begini begitu, itu mah nggak usah ditafsirkan, nggak usah ditakwil mimpinya. Kenapa? Udah sangat memungkinkan itu sebenarnya tipuan-tipuan yang bagus. Iya. Jadi ya tergantung bagaimana kondisi kita tidur ya sebenarnya Pak Kiai. Betul. Yang bisa berarti kita bisa menilai ya, mengidentifikasi sendiri. Filternya kita yang buat. Iya. Ini menarik. Pak Kiai, ini bahasan menarik sebenarnya soal mimpi ini. Maksudnya kan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti mungkin kita bisa ya bahas di episode berikutnya terkait bagaimana menafsirkan mimpi ini. Masya Allah. Spesial. Ya. Nah, sayang sekali Pak Kiai kita sudah sampai di penghujung program. Terima kasih atas ilmunya hari ini Pak Kiai. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Madiah Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.